Kita masuk di segmen terakhir nih Bung Ropan, Bung Harpan di Sportcast ini. Tadi soalnya menyinggung masalah cedera ya. Ya. Masalah cedera, takut cedera, ya tidur aja katanya. Iya. Van den Berg juga bilang begitu sih. Dia takut cedera di pemain. Oh, gitu. Tapi ini kejadian di Piala Presiden. Ya. Dan kita lihat sendiri kan, oleh Iya. menit Iya. di tackling. Kecewa, agak marah ya kelihatan dia ya. Iya. Kenapa nggak di kartu merah nih si pemain yang Mourinho. Iya, Mourinho. Iya. Dia baru habis bikin gol ya di menit ke-10, tapi nggak lama kemudian dia cedera. Tapi yang unik di sini, yang membuat dia cedera itu adalah pemain depan Arema. Ngapain dia lari ke belakang untuk cari Ole? Dia kan pemain depan, Paulinho. Mestinya kan pemain back Arema yang hajar Paulinho dan dia jatuh. Tapi itu hajarnya bukan nggak sengaja, kelihatan sekali kan. Itu dihajar, diambil benar. Makanya wajar kalau para netizen penggemar sepak bola yang fanatik di kita, yang militannya luar biasa itu marah, bikin ngerujak Instagram dari Paulinho. Sampai dia tutup loh boy Instagram dia karena dihajar habis oleh. Karena ini kan aset bangsa ini. Itu yang mereka lihat. Ini sudah kayak mencederai pemain tim nasional dan Ole bisa marah-marah di situ kan, itu bisa mulai dia keluar. Kita belum tahu sampai sejauh mana cederanya ini. Itu kan berpengaruh sekali. Dia akan bermain di ronde keempat, ya. Kemudian dia akan tampil mungkin di bulan September di FIFA Matchday juga. Itu kan yang diharapkan. Mudah-mudahan tidak serius. Mudah-mudahan kita belum tahu ya. Kita berdoa saja bahwa dia baik-baik saja nantinya untuk ke depan. Tetapi memang cara ini nggak benar memang kalau bisa dilihat. Mencedera, apakah ada kesengajaan menghajar dia? itu yang kan banyak yang muncul kan? Banyak yang muncul yang bisa mengatakan. Kemudian dengan faktor mungkin lapangan rumput yang kurang begitu juga. Itu juga bisa memilih lapangan di situ kan berpengaruh juga iya. di sini. Atau memang ada sengaja orang-orang ingin mengincar pemain-pemain timnya kita, ya kan banyak yang muncul kan. Dia mengatakan demikian kan, dugaan-dugaan liar, teori konspirasi. Bung Harpan lihatnya dari sudut momen tackling itu kayak gimana sih? Kalau jujur ya, kalau saya dengan berat hati saya bilang objektif, mungkin agak sedikit beda dengan Pak Ropan, dengan Bung Ropan. Sebenarnya memang dia mencoba mengincar bola, gitu. Tapi mungkin tadi, samanya mungkin itu di lapangan nih, karena lapangannya mungkin kurang oke, jadi kegelincir tuh. Tapi saya pikir masalahnya bukan di situ, tapi bagaimana kita tidak memperhatikan resiko yang mungkin muncul nih. Karena maaf ya, kita lihat bagaimana itu kan bukan pertama kali di All Star pun dia dihajar juga sama Hansamu kalau nggak salah, si Ole itu. Nah ini kan udah ada warning sebenarnya. Karena jangan lupa kita satu-satunya striker yang paling tajam saat ini kita miliki kan dia nih. 4 pertandingan 3 gol. Nah untung terakhir dia sempat ngepost kaki kanannya sudah di gips, semacam di gips lah ya, menggunakan semacam plastik atau apa saya nggak ngerti. Bahkan dia sempat berharap, saya nggak tahu nih bisa main di final atau enggak. Artinya kan kalau dari komennya berarti nggak terlalu parah gitu. Kayaknya enggak main. Nah mungkin nggak main di final, tapi kalau kita bicara untuk round 4 mudah-mudahan aman. Tapi sebelum itu ada lagi parameter yang akan bisa kita lihat. Bulan Juli ini kalau nggak salah seminggu 2 minggu lagi itu Championship akan bergulir. Nah di situ yang saya takutkan adalah dia absen. Karena kan kita nggak tahu nih apakah udah, karena kalau absen mungkin dia udah sembuh. Tapi kalau kondisinya seperti itu, kemudian Mark Harris striker utamanya yang musim lalu cukup mumpuni main, nah dia kan cadangan terus. Nah itu yang saya khawatirkan. Tapi touch-nya hilang takutnya walaupun dia sudah pulih gitu. Kalau untuk sembuh sih rasa-rasanya round 4 nanti dia bisa main. Kalau di Oktober masih bisa main. Nah, mitigasi yang paling worst skenario adalah ada Zelstra, gimana bacanya? Mauro Zelstra. Nah itu mungkin mitigasi kalau benar-benar ya kita kan nggak tahu ya. Mungkin kita berpikir sekarang dia kayaknya aman round 4, tapi kalau apa-apa mungkin Zelstra yang bisa akan mengcover Ole, karena Pak Erick Thohir sendiri ketua umum PSSI sudah mengatakan memang untuk U23 Zelstra, tapi kalau memang dibutuhkan bisa saja gitu. Jadi kira-kira seperti pelapis Ole lah. Kalau memang dia pemulihannya tidak sesuai harapan. Tapi kalau bicara Ole Boy, dia akan main kok. Bahkan mungkin di lawan Lebanon sama lawan September Kuwait, di September tanggal 1 dan tanggal 9 itu dia pasti main. Karena di Agustus dia akan sembuh menurut saya. Kalau bisa dilihat dari cederanya dia kalau lihat dari postingannya itu kelihatan bahwa ada harapan bahwa dia akan cepat pulih. Paling nggak lebih dari sebulan lah. Kalau untuk 1-2 minggu ke depan ini kayaknya pihak Oxford juga, Gary Rowett sebagai pelatih Oxford juga tidak akan memaksakan dia untuk bisa bermain. Yang diutamakan bagi dia adalah pemulihan. 100% pemulihan bagi Ole. Itu yang paling penting bagi Oxford. Karena mereka juga butuh bagaimanapun
dengan kehadiran Ole. Jadi kalau sudah di akhir Agustus akan aman dia untuk masuk ke September. Kita ngomongin Ole kan berarti ngomongin timnas senior ini yang sebentar lagi drawingnya kan dilakukan. Kita masuk pot 3 ya. Pot 3 sama Oman. Bersama dengan Oman. Pot 1 Arab Saudi dengan Qatar. Pot 2 rumah tuh. Irak dengan WA. Nah, kemungkinan besar kita bisa ketemu Arab juga ya. Bisa. Nah, itu mungkin pertama dulu yang mesti kita luruskan bahwa tidak ada barrier di sini. Jadi siapa bisa ketemu siapa. Betul. Iya. Karena kalau ada barrier nggak perlu lagi nih drawing nih. Tadi kita berpikir bahwa kita nggak mungkin ketemu Arab. Ketemu Arab. Iya. Berarti Qatar sama Uni Emirat Arab nggak boleh ketemu. Nggak boleh ketemu. Iya. Jadi Irak sama Oman nggak boleh ketemu. Ya udah Iya. pasti kan. langsung nggak usah di ini. Jadi Jadi itu dulu tuh udah clear ya. Nah yang kedua kita udah pasti nggak mau Oman nggak bisa. Iya. Berarti kan antara UEA atau Irak. Nah kalau ini sih saya milihnya kayak UEA nih. Menghindar Irak ya. Irak karena Irak ini kita 3 kali main kalah 3 kali kita. Kita nggak pernah menang loh kalau iya sih, dilihat ya. cuman Irak ini gimana ya? Dalam waktu dekat kita di putaran kedua kan 2 kali Irak kalah ini- gitu. Betul, 2 kali kalah. Iraknya duri juga. Betul, duri juga. Walaupun ya gini, yang pasti memang round 4 ini kemampuan dari semua tim itu mirip-mirip. Karena kan di Oh press iya betul. bukan yang 1-2, bukan yang 5-6. Jadi mirip-mirip nih. Nah, cuman nanti perbedaannya adalah ada tuan rumah. Saudi dengan Qatar. Ini nggak bisa bohong. Belum lagi faktor X kalau Qatar kita nggak bisa pungkiri. Jadi posisi 1 itu ya kita nggak bisa milih lah antara Saudi atau Qatar. Kalau pilihannya 2 tadi Qatar apa Arab Saudi, Bung Harpa milihnya ke siapa? Kalau secara lawan saya lebih pilih Saudi sih. Karena kita udah terbukti secara psikologi kan kita 2 kali ketemu. 2 kali main kan 1 kali imbang 1 kali menang. Iya, cuma kalau bicara dari akomodasi, yang mungkin juga saya akan ke sana, enakan Qatar nggak perlu visa nih, Bung Boy. Iya. Itu kalau versi Itu kita singkirkan dulu lah. Saudi kita harus menang dulu. Saudi. 3 poin ini penting kan. Saudi lah. Saudi. Kita, iya. Bahkan sana ada perubahan mungkin Irak yang naik kan ke 1 kan kalau dari peringkat FIFA Kalau kan. dari peringkat FIFA baru Iya, balap Saudi, baru- cuma iya, balap kelihatannya Saudi, tuan ya. rumahnya nggak berubah sih. Oh, tuan rumah nggak berubah Nggak tetap. berubah. Walaupun Irak tuh naik ke atas bersama dengan Qatar di pot 1, Arab turun ke pot 2, tapi tuan rumah Menarik tetap nih buat aman. Arab Saudi kan ketemu Iya. Indonesia lagi. Wah iya, pasti mereka akan ketar-ketir juga. Reinhardt ya, Reinhardt yang akan ke sana. Wah, ini rame nih. Ya kalau kita ketemu misalnya dengan Arab ya pasti Irak dong. Kalau Arab turun di pot 2 kan, Oh, iya. pasti Irak sama Arab kalau kita ketemu. Kalau Qatar sama Uni Emirat Arab Udah, sama kita. iya, betul. Karena nggak mungkin. Nggak mungkin, ya. Nggak mungkin kita sama Uni Emirat Arab sama Arab Saudi. Kalau Arab turun kan sekarang kan di peringkat FIFA itu dia ada di pot 2 walaupun sebagai tuan rumah ya. Iya. Jadi dia sama Uni Emirat Arab ada di pot 2. Di atas Irak sama Qatar. Jadi kalau kita ketemu Qatar, bisa aja kita di pot 2 nggak boleh dengan Arab Saudi karena dia tuan rumah kan. Iya. Pasti Uni Emirat Arab. Iya. Jadi itu kalau saya bilang kalau kita ketemu langsung dicabut itu Irak, ya udah Arab Saudi. Setelah itu Artinya kalau kita bertemu dengan Arab Saudi, kita pasti bersama Irak. bersama juga. bersama Irak. Bersama Irak, ya. Kalau Itu kita ketemu Qatar, pasti ada Uni Emirat Arab. Emirat Arab. Nah, cuman gini nih, yang kita walaupun ini kemungkinannya kecil ya. Iya. Karena kan situasi Timur Tengah kita nggak tahu nih seperti Oh, iya, apa. iya, Nah, iya. itu juga perlu dipikirin kan. Kemarin kan udah main rudal-rudalan kan. Serpihannya udah jatuh di Qatar. Nah, itu kita nggak tahu nih, bukan kita berharap ya. Tapi kalau once eskalasinya naik, itu bukan tidak mungkin akan dipindah dari sana. Karena siapa yang mau terbang ke sana, siapa yang mau main? Tapi katanya setelah putaran keempat baru ada rudal-rudal lagi. Selesai dulu putaran keempat katanya, baru rudal muncul lagi. Sebenarnya doa jeleknya sih kalau itu eskalasinya naik, dipindah, jadi nggak ada home advantage kan? Iya. Artinya Idealnya begitu. idealnya fair. fairnya sebenarnya begitu. Iya. Atau Mainnya- Qatar main di Arab, Arab main di Qatar. Nah, atau seperti itu. Tetap Jadi sebagai tetap tuan rumah ada, tapi tapi pindah berdua tuh. mainnya, silang. Silang. Karena awal dulu itu kan sebenarnya base-nya itu diputuskan tuan rumah itu adalah 2 Peringkat teratas berdasarkan round 3. Round Itu 3. harusnya Irak sama WA. Iya. Poinnya 15-15. Gitu. Tapi kemudian bidding akhirnya yang menang Qatar dan Arab. Makanya yang paling kencang protes Irak sama WA. Sebenarnya bukan bidding cuma ya. Ya, tahu lah bidding-biddingan kan bidding-biddingan lah formal itu. Iya kan udah bisa kebaca lah. Iyalah. Qatar selalu tuan rumah U17. Oh iya, 5 tahun loh. Terus Iya. Arab Saudi tuan rumah Piala Dunia. Iya nanti. Tapi memang begini, Bung Boy. Ini terakhir nih. Terakhir Saya ya. dikasih tahu nih, mau tutup nih. Dari aspek jurnalis yang meliput, memang kalau harus diakui Qatar itu luar biasa. Mereka menservis abis, artinya fasilitas transportasi. Penontonnya juga Jadi sama. kata lain, kita cabut Uni Qatar, Uni Emirat Arab, itu kan? Itu loh. Jadi bisa ke sana. Oke. Saya harus closing. Iya. Saya harus closing. Paling tidak siapapun lawan kita siap. Pasti. Jangan ya. pilih. Jangan pilih. Harus pilih siap. aja. Siapapun Boleh itu. cepat sembuh. Amin. Ya. Amin. Ya kan Iya. U23
Kita hajar Malaysia, kita hajar Brunei, kita hajar itu lagi siapa? Filipina. Itu Bisa. aja kan keinginan kita. Iya. Terima kasih Bung Roman. Sama-sama. Terima kasih Bung Arman. Terima Sama-sama, kasih untuk Bung perhatian Anda. Boy. Kita akan jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.